Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Retarman dengan NIM 21081021063 akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dengan judul Interaksi dengan Supplier. Bicara mengenai interaksi dengan supplier, pastinya pada setiap perusahaan itu membutuhkan yang namanya dengan supply chain atau supply chain management. Jadi supply chain management atau biasa dikenal dengan rantai pasok adalah eh, sebuah proses yang mana terjadi sebuah aliran arus dari pemasok, kemudian sampai produksi dan sampai ke customer. Jadi pada kegiatan supply chain management ini pastinya diperlukan hubungan yang baik dengan supplier atau biasa disebut dengan supplier relationship management. Apa sih itu supplier relationship management? Jadi supplier relationship management atau biasa yang dikenal dengan SRM adalah sebuah hubungan komprehensif antara sebuah perusahaan dengan pemasoknya. Jadi hubungan komprehensif ini adalah sebuah hubungan yang dibangun dengan baik antara pemasok dan juga perusahaan dan memiliki banyak sekali tujuan. Karena tanpa adanya supply chain, pasti perusahaan itu tidak akan mampu untuk menjalankan bisnisnya. Lalu, apa saja sih proses SRM ini? Jadi, ada dua proses SRM. Yang pertama yaitu mengembangkan strategi supplier. Jadi, mengembangkan strategi supplier ini, perusahaan itu menyusun rencana atau strategi bagaimana cara ataupun bagaimana kesepakatan yang akan dijalin dengan supplier, seperti mengenai kualitas barang atau jasa, ataupun kontrak, dan lain sebagainya. Setelah menyusun strategi tersebut, maka diperlukan pelaksanaan dari strategi yang sudah dibentuk tersebut, yaitu melaksanakan strategi supplier. Jadi kita harus sebuah perusahaan melakukan apa yang sudah direncanakan, seperti tadi kontraknya berapa lama, barang kualitas barang atau jasa seperti apa yang dibutuhkan, dan juga pembayarannya seperti apa. Dan juga pada perusahaan itu menentukan cara untuk memantau dengan tujuan melakukan evaluasi. Jadi mengapa sih SRM ini diperlukan? Perusahaan itu tentunya tidak akan mampu untuk berdiri sendiri. Jadi perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya pasti diperlukan pihak luar, salah satunya adalah pemasok. Apabila hubungan dengan pemasok ini terjalin dengan baik, maka jalannya sebuah bisnis pun bisa menjadi lebih baik karena pasti mereka akan mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Yang berikutnya yaitu langkah strategis dari SRM sendiri. Yang pertama, memahami bahwa supplier bukan sekedar vendor. Jadi perusahaan itu harus menganggap bahwa supplier itu bukan hanya sekedar vendor. Mereka itu adalah partner yang mampu untuk mengembangkan bisnis kita dan mampu untuk membuat bisnis kita itu jalan dengan lancar. Yang berikutnya itu memaksimalkan penggunaan teknologi. Akhir-akhir ini teknologi sangat berkembang dengan pesat, maka apabila perusahaan itu tidak mampu untuk memanfaatkan atau memaksimalkan teknologi, maka akan menjadi kerugian tersendiri. Yang berikutnya, menyadari pentingnya waktu pembayaran. Waktu pembayaran ini pastinya sudah ada kesepakatan di awal, entah itu pembayaran sebelum pengiriman barang atau setelah pengiriman barang, ataupun mungkin memberikan uang muka dulu di awal. Jadi mengapa penting waktu pembayaran tersebut? Untuk menjamin kepercayaan dari supplier. Dan juga menyadari pentingnya kualitas barang atau jasa. Jadi kita tidak boleh asal-asalan untuk memilih supplier. Jadi karena setiap perusahaan itu pastinya memiliki sebuah standar mengenai kualitas barang atau jasa yang akan mereka gunakan atau yang akan sebagai bahan baku untuk produksi. Yang berikutnya yaitu membuat kesepakatan jelas dengan supplier ya. Seperti ini seperti harga dari barangnya itu berapa, atau kualitasnya seperti apa, pembayarannya itu kapan, harus dikirim berapa lama, itu harus jelas kesepakatannya. Karena apa? Karena untuk memperlancar proses produksi itu tadi. Yang berikutnya evaluasi resiko sebelum adanya kesepakatan. Jadi sebelum melakukan kesepakatan dengan pihak supplier, perusahaan itu harus mengevaluasi kira-kira resiko apa yang akan mereka dapati, apakah resikonya bisa diminimalisir ataupun tidak, apakah resiko itu cenderung besar, membahayakan bisnis atau tidak. Dan yang ketujuh itu memastikan hubungan berjalan dengan baik. Jadi
seperti penjelasan mengenai SRM tadi, bahwa SRM ini adalah sebuah hubungan yang dijalin dengan baik antara perusahaan dan juga perusahaan pemasok. Yang berikutnya, apa sih keuntungan menjaga relasi dengan baik kepada supplier? Jadi, apabila kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan supplier, tentunya kita akan mendapatkan sesuatu juga, sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Yang pertama yaitu menguatkan rantai pasok. Jadi, rantai pasok dari perusahaan tersebut akan kuat. Contohnya seperti ini. Perusahaan A akan membutuhkan barang barang B. Jadi, apabila ingin memproduksi, maka pasokannya itu pasti lebih terjamin ke apa ketersediaannya. Yang berikutnya itu meningkatkan efisiensi bisnis. Karena kita memiliki hubungan yang baik dengan supplier dan juga lebih jelas dari mana barang ini akan didapatkan, maka efisiensi bisnis itu akan bisa didapatkan. Yang terakhir yaitu menghemat biaya. Apabila kita menjalin hubungan yang baik dengan supplier, biasanya kita akan mendapat harga yang di bawah atau harganya itu turun dari harga yang biasanya. Itulah menghemat biaya. Dan tentunya sebelum menentukan supplier kan perusahaan banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya seperti jarak, kualitas, dan sebagainya. Maka apabila kita sudah menentukan supplier, pastinya kita akan memilih yang biayanya itu lebih hemat. Seperti itu. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.